Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita memasuki minggu yang pertama dalam bulan Desember. Orang-orang Kristen memasuki bulan Desember pasti sudah sangat heboh. Orang tua harus mengalokasikan uangnya untuk membeli baju atau sepatu yang baru buat anak-anak kekasih mereka. Yang berkelebihan uang akan mempersiapkan sebuah liburan ke luar kota atau ke luar negeri. Gereja-gereja sudah sibuk menyusun panitia, lalu menyusun anggaran untuk pesta Natal bersama, menghiasi gedung gereja mereka dengan pernik-pernik, dengan hiasan-hiasan. Pendeta-pendeta sibuk memilih jadwal pelayanan karena undangan sudah mulai datang dari mana-mana, baik ibadah Natal keluarga atau kelompok atau gereja lainnya. Walaupun untuk tahun 2020 ini ya, Natal tahun ini situasi keamanan kesehatan itu masih belum pasti, mengingat pandemi corona belum berakhir ya. Meski saudara memiliki banyak uang, harta, dan dapat pergi dengan pesawat dengan bisnis kelas, tetapi perjalanan apapun ya, baik di darat, di laut, di udara, bila dengan kendaraan umum bukanlah pilihan yang aman pada saat ini ya, dan bukan pilihan yang nyaman pada saat ini. Kenapa? Karena banyak orang was-was tertular penyakit pneumonia COVID-19 ini. Demikianlah euphoria Natal bagi kebanyakan orang Kristen zaman sekarang ini bisa berubah mengecewakan. Sejujurnya tradisi Natal bukan berasal dari ajaran Tuhan ya, bahkan di Alkitab pun tradisi merayakan Natal itu tidak tercatat dan jemaat mula-mula pun belum mengenal tradisi Natal. Perayaan Natal hanyalah hasil inkulturisasi budaya Roma ya, dan masyarakat yang ada di dalam kerajaan Romawi, kemudian diadopsi untuk menghormati Tuhan Yesus. Itu baru muncul setelah abad ketiga. Lalu di abad keempat, Natal disahkan menjadi salah satu perayaan Kristen, dipadukan dengan perayaan Saturnalia orang-orang pagan Romawi. Masalah boleh atau tidaknya merayakan Natal ini menjadi polemik antara kaum Kristen Puritan yang fundamentalis dan kaum Kristen tradisional. Pada abad ke-18, perayaan Natal sempat dilarang oleh beberapa gereja Kristen Puritan di Amerika ya, karena dianggap bahwa ini tidak berasal dari Alkitab. Apalagi ada agama-agama lain yang berusaha untuk menggembosi kekristenan dengan memakai isu internal Kristen tersebut, bahwa seakan-akan perayaan keagamaan kita ini berasal dari perayaan pagan atau kafir. Mereka mengembuskan isu tadi untuk menggembosi dan menyerang dan untuk mengelabui orang-orang Kristen yang kanak-kanak atau yang buta rohani agar mereka bisa murtad dengan meyakinkan seakan-akan hari raya orang Kristen tersebut, terutama Natal, berasal dari agama kafir. Bagi saya pribadi, merayakan Natal atau tidak itu tidak menjadi masalah. Saya juga tidak merasa minder bila awalnya perayaan Natal yang pada Desember ini ya, itu dipakai oleh kaum pagan untuk merayakan hari kelahiran Dewa Mitras dalam perayaan Saturnalia. Kalau kita meneliti itu, ada gereja-gereja yang merayakan Natal itu tidak pas Desember, karena Desember itu terutama untuk masyarakat Roma yang pada waktu itu orang Roma itu merayakan Saturnalia. Nah, di beberapa tempat yang lainnya, gereja-gereja lainnya itu bisa merayakan pada bulan Januari atau bahkan ada yang merayakan di bulan Juni atau Juli. Bagi saya itu tidak penting ya, justru dengan tradisi sekarang ini, entah kapan kita merayakan Natal, mau Desember mau Januari, itu kita berpeluang mengabarkan Injil seluas-luasnya. Jadi bukan masalah tradisi ini berasal dari apa, tetapi adalah kesempatan untuk kita
bisa membagikan Injil. Bagi saya pribadi, nilai rohani kekristenan kita itu tidak tergantung kepada perayaan apapun. Walaupun perayaan bisa dipakai menjadi sarana untuk memberi hormat kepada Sang Tuhan kita, Yesus Kristus, tetapi saya lebih memilih untuk tekanan pengajaran harus konsisten membawa umat menuju kepada kedewasaan rohani. Perjuangan saya adalah membawa Anda semua mengerti kehendak Bapa melalui pengajaran. Dan ketika Anda melakukan kebenaran tersebut, Anda diselamatkan. Titik. Ya, tidak ada maksud yang lainnya. Kita harus jelas melihat perbedaan sistem keagamaan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di dalam keagamaan Yahudi atau umat Perjanjian Lama, memang ada perayaan-perayaan besar seperti perayaan Yom Kippur atau Hari Perdamaian atau Hari Penebusan, atau perayaan Rosh Hashanah. Ini untuk memperingati pengorbanan Ishak di Bukit Moria dan sekaligus untuk memperingati penciptaan dunia. Saudara yang dikasih Tuhan, biasanya perayaan Rosh Hashanah ini dilakukan sebelum perayaan Yom Kippur. Terus kemudian ada perayaan Pesak atau Paskah, memperingati korban domba saat orang Israel keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa. Terus ada festival Pondok Daun, itu perayaan Tabernakel, perayaan ucapan syukur atas panen, dirayakan selama 7 hari pada bulan purnama antara September dan Oktober. Ini bisa saudara lihat di dalam Ulangan pasal 16, ayat 16 dan 17. Kemudian ada Hari Raya Tak Beragi atau Hak Hamasot. Dasarnya adalah Keluaran 12 ayat 14 sampai 20, Matius pasal 26 ayat 17. Selama 7 hari orang Yahudi memanggang roti dicampur dengan ragi. Maka disebut Hari Raya Roti Tak Beragi. Termasuk soal larangan-larangan untuk mengharamkan makanan tertentu atau minuman tertentu. Ya, saudara, perayaan atau festival Yahudi ini dipakai Tuhan untuk mengikat umat Perjanjian Lama agar selalu ingat kepada Elohim Yahweh dan ingat akan hukum-hukumnya. Kesetiaan mereka itu diukur pada ketaatan menjalankan hukum, termasuk seremonial agamawi. Nah, ini dasar banget dari sebuah agama. Mengapa harus selalu diingatkan? Karena umat Perjanjian Lama itu hidup di tengah-tengah bangsa kafir yang menyembah berhala. Nah, kebiasaan kafir itu sangat mempesona. Itu bisa mempengaruhi orang-orang Perjanjian Lama. Ya, bagaimana mereka bisa mempraktekkan sihir, hal yang ajaib, kekayaan, kesenangan, dan kesaktian begitu, dan itu bisa membuat orang tertarik. Perayaan-perayaan yang diberikan kepada umat Perjanjian Lama tadi untuk mengingatkan bahwa hanya ada satu Allah yang layak disembah, yaitu Elohim Yahweh. Yang kedua, umat Perjanjian Lama adalah persiapan untuk memulai umat Perjanjian Baru dan memasuki masa anugerah. Maka umat Perjanjian Lama harus dijaga terus dengan perayaan-perayaan tadi untuk tetap setia kepada Elohim Yahweh. Bisa dibayangin bagaimana kalau orang Israel itu tidak ada yang setia dan mereka hidup menjadi kafir, maka kedatangan Yesus itu bisa tertunda karena tidak mempunyai tempat, ya, tidak mempunyai sarana. Suatu bangsa yang menyembah kepada Elohim Yahweh. Nah, masa anugerah adalah masa kesempatan untuk dipulihkan menjadi segambar dan serupa dengan Allah, seperti pada penciptaan mula-mula di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, yaitu dengan mengkopi hidup Tuhan Yesus kepada setiap orang yang percaya. Sehingga penekanan untuk umat Perjanjian Baru bukan lagi kepada acara-acara seremonial belaka atau pertunjukan yang tampak mata, yang kasat mata, tetapi perubahan karakter menjadi seperti Kristus. Jadi ini ada satu perbedaan yang nyata antara Perjanjian Lama yang dinilai kesetiaan berdasarkan apa yang diperbuat, ya, kesetiaan secara fisik, ya. Terus kemudian Perjanjian Baru yang dinilai dari manusia batinia. Itu sebabnya mengapa umat Perjanjian Lama bisa melakukan hal-hal yang menurut norma-norma Perjanjian Baru itu udah nggak tepat lagi. Contohnya ya, Salomo melakukan pembunuhan politik kepada orang-orang yang mendukung kakaknya Adonia menjadi raja, yakni Panglima Yoab
Terus kemudian Simei, seorang yang pernah menghina Daud saat dalam pelarian ketika dikejar Absalom, satu raja-raja pasal 1 dan 2. Nah, kemudian akhirnya Salomo juga membunuh kakaknya Adonia sendiri. Kenapa? Karena dianggap bahwa Adonia ini mempunyai potensi untuk melakukan kudeta. Kemudian saudara bisa melihat di dalam kitab Yosua, kitab 1 Samuel, bagaimana Yosua dan Saul itu melakukan, kalau yang sekarang ini disebut genocide atau genosida atau pembasmian bangsa. Pada waktu itu Yosua dan Saul itu melakukan pembasmian bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Kalau zaman sekarang ini bisa diberi contoh seperti Hitler yang berusaha untuk memusnahkan orang-orang Gypsy dan orang-orang Yahudi pada waktu Perang Dunia Kedua. Terus kemudian ada contoh yang lainnya, Simpson. Saudara tahu, Simpson ini seorang pahlawan di dalam kitab Hakim-Hakim, itu sukanya mengumbar sifat playboy. Bahkan di Hakim-Hakim pasal 16 ayat 1, ia menghampiri seorang perempuan sundal atau pelacur. Dan Allah membiarkannya. Bahkan dia memiliki kekuatan yang luar biasa setelah dia melakukan perzinahan itu dan membongkar pintu gerbang kota pada saat Simpson ini dikepung oleh orang-orang Filistin. Terus kemudian Simpson ini tertarik kepada seorang wanita Filistin namanya Delilah. Nah, Simpson ini tidak pernah mau belajar, yang penting dia bisa mengumbar hawa nafsunya. Nah, ketika wanita cantik ini mengakali Simpson, karena orang-orang Filistin itu membayar 1.100 uang perak, Simpson itu nurut aja sampai akhirnya dia bisa ketangkap karena tenaganya hilang. Namun Allah masih memberi kekuatan terakhir untuk membalas dendam. Ada pembalasan dendam. Hukuman mati bagi keluarga Saul terkait dengan dosa Saul karena Saul membantai orang-orang Gibeon, menyebabkan ada 3 tahun berturut-turut di zaman Daud itu terjadi masa kelaparan. Dan akibatnya ada 7 anak Saul dari gundik Saul itu digantung oleh orang-orang Gibeon sebagai pembalasan karena kelakuan Saul yang melakukan genosida orang-orang Gibeon tadi. Terus kemudian kalau Bapak Ibu Saudara membaca kitab Esther, kita bisa melihat bagaimana Mordekai membuat lawan politiknya yaitu Haman itu bersama dengan 10 anak-anaknya dan 75.000 pendukungnya itu dibunuh oleh orang-orang Yahudi atas nama pembalasan karena Haman ini berusaha untuk memusnahkan orang-orang Yahudi. Pembalasan lagi. Kalau kita meneliti kitab 1 Samuel dan 1 Raja-Raja, maka kita mendapati bahwa Daud dan Salomo mempunyai banyak istri. Salomo memiliki rekor terhebat. Ada 700 istri dan 300 gundik. Jadi totalnya 1.000. Bisa dibayangin, 1.000 istri. Abraham juga punya gundik. Musa juga punya gundik. Saya kira para pria tokoh di Alkitab Perjanjian Lama itu jarang memegang prinsip monogami. Jadi poligami itu dianggap wajar di Perjanjian Lama dan itu dibiarkan Allah terjadi pada para hamba Allah tadi. Ya. Karena apa? Standar moral ilahi belum ditaruh di dalam hati manusia. Yang penting orang itu menyembah kepada Elohim Yahweh, yang penting mereka tetap setia kepada Elohim Yahweh. Sedangkan tatanan yang diterapkan Allah untuk umat Perjanjian Baru itu jelas berbeda. Tolak ukur yang ditetapkan oleh Allah untuk menilai keberkenanan seseorang di zaman anugerah ini sangat berbeda dengan umat Perjanjian Lama. Allah menembus sampai kedalaman hati seseorang untuk menilai nilai dirinya atau integritas orang tersebut. Walaupun orang tersebut tuh percaya atau mengakui bahwa dirinya orang Kristen, tetapi Allah masih menguji, Allah masih terus menyelidiki, Allah terus menilai hati yang paling dalam pada orang tersebut. Di dalam Perjanjian Baru, integritas umat ini benar-benar diasah, benar-benar diuji. Integritas itu atau nilai diri kita, nilai diri rohani kita itu tidak bisa dinilai dengan hanya mengandalkan misalnya pendidikan sekuler. Ya, misalnya dia bisa sekolah sampai perguruan tinggi yang membuat orang itu pandai. Karena kepandaian secara sekuler itu belum tentu membentuk integritas rohani seseorang. Ada banyak orang yang pandai secara sekuler, tetapi mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan-perbuatan yang jelek. Korupsi, berzina, penipuan, dan sebagainya.
Integritas rohani kita juga tidak bisa dibentuk dengan filsafat yang membuat orang menjadi lebih humanis dan menghargai HAM atau hak asasi manusia. Filsafat hanya membuat orang bisa humanis, bisa mempunyai peri kemanusiaan, bisa menghargai kemanusiaan yang lainnya. Tetapi filsafat tidak bisa mengubah karakter pribadi seseorang. Yang pemarah akan tetap pemarah, yang emosional tetap emosional, yang mata duitan pasti tetap mata duitan, yang mata keranjang juga tetap orang itu mata keranjang. Yang tukang bohong ya tetap aja pasti tukang bohong. Filsafat tidak bisa mengubah seseorang. Dan tiga, bahkan tidak cukup dengan pendidikan teologi. Saya banyak melihat kenyataan sarjana sekolah teologi itu tetap mempunyai hati yang licik, hati yang suka menipu, suka memanfaatkan orang, atau yang bahkan moralitasnya rendah, emosinya tidak stabil, dan sebagainya. Penekanan Tuhan untuk umat perjanjian baru adalah untuk menjadikan umat perjanjian baru menjadi umat misi, umat yang menjadi terang. Untuk apa? Untuk menunjukkan jalan kebenaran dan hidup kepada dunia, supaya semua orang mempunyai kesempatan diselamatkan. Ketika melihat manusia batiniah kita, manusia batiniah umat perjanjian baru tadi. Ya. Maka tanpa perubahan atau transformasi menjadi seperti Kristus, umat perjanjian baru tidak akan dapat memancarkan kemuliaan Allah. Oleh karena perbedaan yang mendasar dari umat perjanjian baru dan perjanjian lama, saya memberikan topik khotbah ini menemukan harta karun yang terpendam. Karena tiap manusia normal pasti tertarik kepada kata harta. Harta atau kekayaan duniawi identik dengan tingkat kesejahteraan. Orang punya harta, orang punya kekayaan, kesejahteraan terjamin. Ya, jadi itulah daya tarik bagi kebanyakan orang. Nah, Tuhan menggunakan istilah harta yang terpendam tadi, dan saya mau membawa Anda pada sudut pandang yang berbeda tentang harta tadi, yakni harta yang sesungguhnya, yaitu harta yang tidak bisa rusak atau musnah. Saya ingin Anda mengerti dahulu sikap kebanyakan orang dunia tentang harta. Coba bayangin ya, kadang-kadang kita mendengar ada kakak beradik itu berkelahi atau diam-diaman, jotaan, karena rebutan harta warisan dari orang tuanya. Padahal nilainya mungkin tidak seberapa, mungkin hanya warisan pekarangan kecil atau rumah yang sudah tua, yang sudah reot. Karena mereka menganggap bahwa harta warisan ini dapat menunjang hidup atau harta itu adalah segala-galanya. Artinya untuk harta warisan orang tua tadi, orang harus berjuang rebutan. Bagaimana dengan harta karun? Ya, saya suka melihat orang mencari harta karun yang disembunyikan oleh para jenderal Nazi Jerman pada waktu Perang Dunia Kedua. Ya, orang-orang Nazi Jerman itu kan merampok seluruh Eropa, kemudian menyimpan emas atau barang-barang berharga lainnya di gua-gua atau di dalam danau gitu ya. Dan banyak orang mencarinya. Atau para penyelam profesional mencari kapal-kapal kuno yang tenggelam yang tercatat membawa barang-barang berharga. Pernah nggak Anda bermimpi melakukan perjalanan di suatu kepulauan lalu menemukan timbunan harta karun? Coba bayangin ya, kalau Anda melakukan pelayaran ke lautan Atlantik dan Anda menemukan satu pulau yang di situ tempat bajak laut kuno itu menyembunyikan harta rampasan mereka. Saya yakin Anda pasti bermimpi bersenang-senang dengan harta karun tersebut. Sadarkah betapapun besar harta itu, jika orang tidak mampu mengelolanya dengan bijaksana, ia akan menghabiskan dalam beberapa minggu atau beberapa bulan, berapapun nilainya. Nah, harta yang sesungguhnya adalah kehidupan kekal bersama Tuhan di sorga. Maka tidak heran Tuhan bersabda di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 20-21, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Itu sebabnya profil yang ditampilkan Tuhan Yesus adalah harta yang didasarkan kepada penderitaan dan salib. Bagi dunia hal ini tidak masuk akal, karena penderitaan dan salib identik dengan kekalahan atau kelemahan. Identik dengan sesuatu yang memalukan ya, dan tidak populer. Agama-agama dunia meluaskan pengaruhnya rata-rata dengan perang dan penaklukan secara militer.
termasuk gereja barat di abad pertengahan. Dan itu tidak ada di dalam ajaran Tuhan Yesus. Maka pengajaran Tuhan di sini menegaskan supaya umatnya harus mau meninggalkan keterikatan dengan harta duniawi. Mengapa? Karena satu, karena harta duniawi membuat banyak orang lupa diri dan tidak mengindahkan Tuhan lagi. Dua, harta duniawi membuat orang menjadi sombong dan jahat. Ada jenis harta duniawi lainnya yang tidak dinilai dengan uang, yaitu cara berpikir manusia. Itu nggak ada nilainya. Ketika seorang mengandalkan cara berpikir yang salah, maka orang tersebut itu akan menjadi seorang monster. Artinya seorang yang akan membuat orang lain binasa. Cara berpikir manusia di dunia ini dapat tergambar pada film-film sekuler. Dan kalau saudara perhatikan, apa yang ditampilkan dalam film-film sekuler ini, itu bertolak belakang dengan ajaran Tuhan. Sebagai contoh ya, kalau kita lihat film-film sekuler saat ini, maka biasanya itu ciri khasnya adalah pembalasan dendam dengan kekejaman. Tetapi Tuhan malah mengajarkan pengampunan. Ini kan bertolak belakang. Film-film zaman sekarang kalau tidak dibumbui dengan hubungan seks bebas, pelampiasan hawa nafsu, perselingkuhan, itu nggak laku, nggak menarik. Tetapi Tuhan mengajarkan hubungan yang kudus, kesetiaan, kasih yang murni, penguasaan diri. Di dalam film-film, terutama film-film barat itu ditampilkan, itu dicocong dengan kehidupan glamor, pesta, mabuk-mabukan, hura-hura, kemewahan, harta benda. Tetapi Tuhan mengajarkan kesederhanaan, mengajarkan kerendahan hati, dan mengajarkan memberi kepada orang lain, bukan menggenggam. Ya. Nah, justru ajaran Tuhan Yesus ini membelakangi dengan apa yang dipikirkan atau yang dipercayai oleh manusia. Contoh ya, kita diajarin oleh Tuhan mengalah. Jika ada orang yang menampar pipi kananmu, beri pipi kiri. Terus kemudian Tuhan mengajarkan murah hati. Jika ada orang yang meminta baju, berikan juga jubah. Tuhan mengajarkan pengampunan. Kalau kita nggak mengampuni, kita juga nggak akan diampuni. Tuhan mengajarkan pikiran yang kudus, pikiran yang suci, pikiran yang tidak tercemar. Itu berlawanan dengan percabulan yang disenangi oleh banyak orang. Ajaran Tuhan Yesus adalah menciptakan manusia super. Kalau kita lihat film-film zaman sekarang seperti produk Marvel, ya DC, kita melihat tampilan manusia-manusia yang super. Tapi sebetulnya Alkitab ini sedang menciptakan juga manusia super. Nah, supernya kayak apa? Super yang saya maksudkan di sini mempunyai arti tidak mengikuti pola manusia duniawi. Bukan dengan sihir atau magic. Kalau saudara lihat film Harry Potter, maka orang itu bisa berubah dengan sekejap oleh karena sihir. Misalnya dia menjadi katak, dia menjadi monster, atau dia menjadi orang sakti, itu dalam waktu seketika sihir. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan seseorang itu bisa berbeda dari dunia dan menjadi seorang yang ilahi, tetapi dengan kesadaran intelektual, dengan kesadaran penuh kita. Nah, ini yang tersulit, ini yang tidak mudah. Ya, sampai murid-murid Tuhan Yesus di Matius pasal 19 ayat 25 gempar dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Karena dengan standar yang Tuhan berikan ya pada orang kaya pada Matius pasal 19 itu, bagi kebanyakan pikiran para rasul bahkan pada waktu itu tidak mungkin ada orang yang bisa. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Ada perbedaan cara kerja Tuhan dengan setan. Ya, cara kerja bagaimana Tuhan mendidik seseorang dan bagaimana setan mempengaruhi seseorang. Kalau setan itu dapat memaksa seseorang melakukan kehendaknya, walau orang tersebut itu mungkin tidak mau. Ya, contohnya begini. Ada orang-orang yang dalam pengaruh hipnotis atau ilmu gendam melakukan sesuatu yang di luar kesadaran. Contohnya, misalnya orang disentuh dengan ilmu gendam tadi, terus kemudian dia nggak sadar mengeluarkan uangnya, ya, dan memberikan uangnya itu kepada orang yang menggendam tadi. Atau dia dihipnotis, kemudian dia dibawa ke suatu tempat, kemudian diperkosa atau melakukan hubungan
badan dan orang itu tidak tahu tapi menyerah begitu saja. Terus yang kedua, yang saya sudah melihatnya, cara iblis bekerja itu ada orang-orang melakukan suatu perbuatan dosa di luar kesadarannya, walaupun secara moral ia itu masih tanggap dengan lingkungan. Kalau dihipnotis atau gendam tadi, orang sudah tidak tanggap dengan lingkungan, itu blank, otaknya blank walaupun matanya melotot. Tapi ini dia tanggap dengan lingkungan, dia sadar apa yang dia lakukan, tetapi dia tidak punya kuasa untuk menolaknya. Contoh ya, ada seorang ayah baru-baru ini membunuh anaknya karena marah menghadapi kekurangan ajaran anaknya. Jadi anaknya ini kurang ajar. Terus kemudian dalam emosi yang memuncak, dia mengambil pisau, dia tusuk anaknya sendiri. Ada seorang istri pengusaha, karena suaminya sibuk bekerja mencari uang buat keluarganya, dan dia sehari-hari hanya diantar oleh sang sopir yang masih muda. Lantas si istri pengusaha ini jatuh cinta kepada sopirnya, atau mungkin juga sopirnya itu merayu, dan kemudian mereka melakukan satu perbuatan yang tidak bermoral dan hamil. Ya, walaupun kemudian sang wanita ini menyesali perbuatan mereka. Ya, beruntungnya si suami ini baik hati, tidak menceraikan istrinya karena suaminya seorang Kristen yang baik dan menerima si istri dan anak yang ada dalam kandungan istrinya tadi, walaupun bukan benihnya. Saya pernah melayani seseorang, menurut saya ini adalah pelayanan yang terunik pernah saya lakukan ya. Seorang yang sedang depresi bergaul dengan orang-orang yang salah, yakni orang-orang yang terlibat dengan perdukunan. Kemudian ia mempelajari ilmu-ilmu kesaktian. Jadilah ia seorang yang punya kesaktian. Tetapi sejak itu hatinya berubah, penuh dengan kebencian dan prasangka. Bahkan pendetanya dan para pelayan gereja yang sebetulnya tidak punya masalah dengan dia, ia pun membenci mereka. Nah, suatu saat dia mau ngerjain pendetanya dan kemudian mengirimkan sihir, menyerang dengan sihir. Tapi puji Tuhan pendetanya nggak kena. Waktu pas khotbah itu nggak terjadi apa-apa. Cuma sihirnya ini meleset dan kena pemusik, sehingga pemusiknya waktu itu sempat blank waktu pas memainkan musik gitu ya. Sempat bingung gitu. Sihirnya itu juga menyasar kepada jemaat yang lain, sehingga pada waktu ibadah itu ada satu jemaat yang teriak-teriak dengan tidak sopan di tengah-tengah ibadah. Nah, pada suatu saat dia mengamuk di rumahnya dan saya diundang untuk menenteramkan hatinya. Ada sekitar setengah jam saya berbicara dengan dia. Kemudian saat saya berdoa untuk dia, tiba-tiba dia manifestasi, dia muntah-muntah, kejang-kejang gitu ya. Dan setelah lepas semuanya itu, sadar, bebas, tiba-tiba dia berkata waktu dia memandang saya, "Loh, Pak Ahdi kok ada di sini toh? Kapan datangnya?" Pada waktu itu saya sempat bingung ya mendengar pertanyaannya tadi ya. Kenapa? Karena saya itu hampir setengah jam tuh berbicara dengan dia, kok bisa-bisanya dia tidak sadar saya ada di situ. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini orang bisa melakukan sesuatu walaupun dia sadar, tapi di luar kehendaknya. Nah, kalau Tuhan itu mendorong orang dengan kesadaran penuh mau melakukan kehendak Bapa. Dia nggak pakai hipnotis, dia nggak pakai penguasaan kesadaran seseorang. Tuhan mendorong kita memiliki intelektualitas untuk mengerti kehendaknya, mengerti firman-Nya, dan bisa melakukan. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan kita masuk dalam berbagai pencobaan atau ujian. Karena untuk kita memiliki kesadaran, kita harus terlatih dalam situasi-situasi yang sulit, yang kita sebut pencobaan atau ujian. Karena tujuan pencobaan ini diizinkan terjadi pada kita, supaya kita ini tahan uji. Dan akhirnya kita bisa keluar sebagai pemenang, yakni orang-orang yang tidak mudah menyerah pada keinginan dosa, dan tidak mudah kembali kepada kubangan yang lama. Saya akan bacakan Yakobus pasal 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun.
Ya, jelas sekali bahwa tujuan dari pencobaan-pencobaan tadi supaya kita semuanya menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan sesuatu pun. Maksudnya tidak kekurangan pengharapan kepada Tuhan, tidak kekurangan kehidupan yang murni, yang kudus di hadapan Tuhan. Sedangkan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Pencobaan yang dialami seseorang itu untuk membuktikan kemurnian. Kenapa? Karena iman kita itu baru teruji, baru dinyatakan sah ketika kita bisa lolos dan menang pada waktu pencobaan tadi. Kalau kita nggak pernah mengalami ujian seperti itu, kita nggak disebut orang yang murni. Dalam Roma pasal 5, ayat 3 dan 4, tidak hanya itu, kita juga bersuka cita di dalam penderitaan yang kita alami. Karena kita tahu bahwa penderitaan ini menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan karakter yang tahan uji. Dan karakter yang tahan uji menghasilkan pengharapan. Tiap orang yang menang dan tahan uji akan mendapat upahnya dari Tuhan. Itu satu prinsip. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan bayangkan seperti ini. Saudara tidak disebut sebagai orang yang tahan uji. Sebelum saudara itu benar-benar menghadapi suatu pencobaan dan saudara menang. Contohnya begini. Saudara tidak disebut sebagai seorang suami yang setia sebelum engkau diuji dengan ada satu wanita cantik yang merayumu, tetapi engkau mengatakan, aku tidak mau. Saudara disebut sebagai seorang yang tidak terikat dengan mamon, dengan keserakan, dengan harta duniawi, sebelum engkau diberi cobaan dengan ada satu kesempatan untuk saudara mencuri uang perusahaan, atau saudara mengkorupsi uang negara, atau saudara punya kesempatan untuk menipu teman saudara, tapi saudara mengatakan, saya tidak mau. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 14, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upahnya. Upahnya apa? Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12, diberkatilah orang yang tabah dalam pencobaan, karena setelah ia terbukti tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan kepada yang mengasihi dia. Orang harus mengalami ujian dulu dan dia tahan uji, terus kemudian dia baru mendapat mahkota kehidupan pengesahan. Anda belum lulus untuk disebut orang yang lemah lembut sebelum seorang membentak Anda atau memfitnah Anda atau menghina Anda dan merugikan Anda atau mengkhianati Anda, tetapi Anda tidak berusaha membalas, tetapi Anda mengampuni, bahkan Anda bisa mengasihi. Nah, itu Anda baru disebut lulus ujian Tuhan. Anda dikatakan bukan orang licik, tetapi orang yang setia ketika Anda mempunyai kesempatan mengakali bos Anda, tetapi Anda tidak mau. Anda punya kesempatan mencuri uang perusahaan, tetapi Anda tidak mau. Anda dikatakan orang yang benar dan mempunyai nilai kudus di hadapan Allah, sampai Anda dapat membuktikan diri lolos dari perzinahan atau perselingkuhan, walaupun ada kesempatan. Ada fasilitas, misalnya Anda punya uang banyak, Anda bisa membeli wanita yang kaya apapun, Anda bisa merayu wanita kaya apapun untuk menjadi istri simpenan. Atau mungkin Anda seorang wanita yang penuh dengan pesona karena kecantikan, begitu saudari bisa menggait pria-pria lainnya, sehingga engkau bisa mencari hiburan lain dengan suamimu. Anda memiliki penguasaan diri sampai Anda terbukti tidak mengumpat ketika orang memotong jalan Anda. Ketika saudara asik-asik penyetir mobil, kemudian ada motor yang memotong begitu saja, dan Anda tidak mengumpat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itulah orang-orang yang lulus ujian penguasaan diri. Orang-orang yang lulus ujian dalam kekudusan. Tadi dikatakan di dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat 12, setelah ia terbukti tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan.
Bapak Ibu Saudara, mahkota kehidupan ini adalah upah bagi para pemenang. Mahkota kehidupan ini adalah lambang pengakuan Tuhan menerima orang-orang kudus, yakni orang-orang yang telah berani melepaskan diri dari pengaruh dunia. Mereka orang-orang yang memiliki kesetiaan dan hidup hanya untuk Tuhan. Dan seperti tergambar di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Jadi mahkota kehidupan ini adalah sebuah lambang pengakuan Tuhan bagi orang-orang kudusnya. Lambang pengakuan ini atau mahkota kehidupan ini itu menunjukkan pada kehidupan kekal yang dijanjikan Tuhan, bukan hanya selamat masuk ke sorga, tetapi kehidupan kekal bersama dengan Tuhan dan duduk di sampingnya sebagai orang-orang yang memerintah. Seperti janji Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua, ayat 3 ya. "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi dari situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Di tempat di mana Tuhan Yesus bertahta, di situ kita berada. Saudara yang dikasih Tuhan, ini bukan soal hanya sekedar masuk surga, tidak masuk neraka. Itu bukan hanya itu, tapi sebuah kemuliaan yang sedang dijanjikan oleh Tuhan berada di sampingnya. Kehidupan kekal bersama Tuhan adalah gambaran harta yang terpendam seperti yang dimaksudkan di dalam Matius 13 ayat 44. "Kerajaan surga adalah seperti harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu disembunyikan lagi, dan karena sukacitanya ia pergi menjual semua yang dipunyainya dan membeli ladang itu." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, perhatikan baik-baik. Di dalam Matius pasal 13 ayat 44 ada istilah kerajaan surga, bukan sekedar surga. Jadi di sini berbicara tentang kemuliaan di dalam sebuah kerajaan di mana ada raja. Nah, raja ini adalah raja di atas segala raja, Tuhan Yesus. Dan posisi berada bersama dengan Tuhan Yesus itulah harta yang terpendam. Kenapa terpendam? Karena tidak banyak orang yang tahu, tidak banyak orang yang menyadarinya. Nah, kuncinya adalah melepaskan harta yang lama. Matius pasal 13 ayat 44 tadi jelas ada pengajaran yang mendasar bahwa Anda tidak bisa memiliki dua harta sekaligus. Harta yang lama dan harta yang baru, yaitu harta karun tadi, harta yang terpendam. Harta yang lama harus dilepaskan, dibuang dulu. Dan ini sejajar dengan ayat bahwa kita tidak boleh mengabdi kepada dua tuan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 24. Tidak ada orang yang dapat melayani dua tuan karena ia akan membenci tuan yang satu dan mengasihi tuhan yang lainnya. Atau ia akan setia kepada tuan yang satu dan meremehkan yang lainnya. Kamu tidak dapat melayani Allah dan Mamon. Ketika seseorang itu mulai memalingkan mukanya kepada dunia atau mamon, maka iblis akan terus membelokkan pikirannya atau perasaannya atau keinginannya kepada hal-hal yang berlawanan dengan firman. Tahukah Anda mengapa ada seorang pejabat yang setara dengan menteri mau melakukan korupsi demi untuk bisa membeli tas bermerek Hermes? Ini tas merek kelas atas ya. Tahukah Anda mengapa ada seorang suami yang dipandang kelihatannya alim, pejabat tinggi, disegani bawahan? Ketika berdinas ke Thailand, ia berkencan dengan seorang pelacur cantik. Tahukah Anda mengapa ada seorang pria yang ganteng tapi berubah menjadi gay atau homoseks? Dan kemudian ada pria yang lainnya yang baik-baik dari keluarga baik-baik itu menjadi banci, jatuh cinta kepada sesama jenis. Kenapa hal itu bisa terjadi? Mengapa ada seorang pendeta yang terkenal, punya jemaat yang baik gitu ya, banyak gitu, tapi jatuh di dalam perzinahan? Mengapa ada seorang yang berteman dekat itu bisa menipu temannya dan menggelapkan uang temannya tadi? Mengapa ada karyawan yang menggelapkan uang bosnya? Mengapa ada orang beragama menggunakan dalil agamanya untuk membakar rumah ibadah yang lainnya dan membunuh dengan sadis orang-orang yang tidak sealiran dengan dia? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, semuanya ini karena pikiran yang sudah tercemar dengan dosa, ya. Karena mereka memberikan hatinya, pikirannya kepada iblis, kepada Mamon. Anda harus memilih saat ini. Anda mau mengikuti Tuhan, dalam arti hidupmu itu mengcopy. Anda harus memilih apakah Anda mau mengikuti Tuhan, dalam arti hidupmu itu menjiplak, ya, berubah
menjadi seperti Tuhan Yesus atau tidak sama sekali. Penolakan untuk mengadopsi apa yang dimiliki dan diajarkan Tuhan Yesus menjadi sifatnya, cara berpikirnya, cita rasanya. Penolakan ini sebetulnya sama dengan membuang harta karun yang tidak ternilai tadi. Sama saja Anda membuang peluang emas untuk dimuliakan bersama Tuhan di dalam kekekalan nanti. Ya, sama saja Anda menolak untuk ditempatkan di sisi kanan Tuhan dalam kerajaan kekalnya nanti. Pernahkah Anda menyadari bahwa khotbah yang saya bagikan ini itu jauh lebih berharga daripada timbunan emas dan perak di dunia ini? Jauh lebih berharga dari jabatan yang prestisius dan gaji yang tinggi. Jauh lebih bernilai dari keuntungan bisnis apapun. Memang tidak banyak orang yang mampu menghargai, bahkan sebagian besar saya kira ya hanya akan sambil lalu mendengarkan khotbah-khotbah ini tanpa antusias. Tapi Anda akan membuktikannya kelak di hadapan tahta putih raja di atas segala raja. Tapi kalau itu sudah terjadi, ya pembuktian tadi, itu segalanya pasti sudah terlambat. Dan masa itu tidak bisa diputar ulang lagi. Nah, saya itu bersyukur ya ada pandemi corona ini. Nah, tapi jangan salah sangka dulu ya. Paling tidak, ya setidaknya itu saya belajar bagaimana merekam khotbah ini dan mengeditnya. Kadang-kadang saya itu mengedit itu sampai 2 malam, sampai 3 malam gitu, tergantung panjang khotbah dan tergantung dari inspirasi yang Roh Kudus berikan pada saya gitu. Semakin banyak inspirasi saya terus akan mengembangkan terus ya, sehingga bisa didengar di tempat yang sangat jauh di mana saya tidak mampu menjangkaunya, di mana saya tidak mempunyai biaya untuk menjangkaunya. Selama saya melayani Anda, pernah nggak Anda berpikir bahwa saya tidak memanfaatkan Anda, saya tidak memanfaatkan uang Anda, bahwa tidak satu sen pun uang yang Anda berikan itu saya manfaatkan untuk kepentingan pribadi saya. Dan saya lebih suka berjuang sendiri seperti Paulus yang menghidupi hidupnya, bahkan di masa usia pensiun ini saya tidak mau memberatkan Anda. Di denominasi lain, jemaat teman saya itu harus menanggung biaya pembuatan rumah buat pendetanya yang sudah emeritus atau sudah pensiun. Mereka harus memberikan iuran untuk membangun rumah ibadah atau sekedar merenovasi. Jadi sudah ditetapkan setiap keluarga itu harus memberikan sekian juta. Di suatu denominasi lainnya saya tahu ada aturan bahwa setiap keluarga itu bergiliran memasak untuk gembalanya. Tapi di sini Anda tidak harus melakukannya untuk kami. Keuangan yang kita kumpulkan saat ini, nanti kita baru akan menyelesaikan rumah ibadah kita ini tanpa jendela, belum ada pintu, masih lantainya tanah, belum keramik, ya. Tapi itu nggak masalah, karena kemampuan kita memang baru sampai di situ. Saya nggak merasa minder menggunakan gedung tanpa daun pintu, ya, tanpa daun jendela, tanpa lantai keramik, ya. Toh jemaat Roma juga beribadah di gua-gua di bawah tanah yang sekaligus juga sebagai kuburan. Bisa dibayangin, beribadah di dalam lingkungan kuburan yang mungkin daerah situ juga bau-bau busuk, bau mayat. Tapi itu satu-satunya tempat yang aman, namanya katakombe. Ya. Petrus berkhotbah di katakombe. Jemaat gereja bawah tanah di Cina daratan itu beribadah jam 2 pagi di sawah tanpa alat musik, tanpa penerangan, tanpa sound system, suasana hening. Untuk apa? Menghindari supaya mereka tidak kedengaran aparat negara, pemerintahan komunis yang menentang kekristenan. Karena jika ketahuan mereka akan dipenjara dan disiksa. Karena saya mau Anda menemukan harta surgawi yang tak ternilai itu. Maka tekanan pelayanan saya pada seluruh jemaat dan terutama para pekerja gereja ya adalah satu, mengajari Anda dengan pengajaran yang murni yang berasal dari Alkitab, bukan berasal dari doktrin, bukan berasal dari pikiran, dan Anda dapat menangkapnya dengan jelas. Kemudian, tekanan pelayanan saya adalah menjadikan Anda teladan, memiliki karakter Kristus. Saya mendorong Anda itu mengerti kehendak Bapa sehingga masing-masing dapat dipakai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, jadi alat yang mulia. Terus kemudian ketika Anda bisa dipakai oleh Tuhan, Anda punya belas kasihan pada orang lain, pada jiwa-jiwa yang terhilang. Dan harapan saya, saudara bisa mengulurkan tangan saudara, bisa melangkahkan kaki saudara untuk menjangkau mereka, membawa mereka kepada Tuhan. Saya tidak ingin Anda berpikir jika Anda memberi saya, maka Anda akan diberkati Tuhan dengan berkelimpahan. Karena banyak di tempat lain orang jemaatnya itu bisa memberkati pendetanya, bisa memberikan pendetanya dengan harapan dia nanti akan mendapat feedback, mendapat
kembalian berupa berkat yang berkelimpahan. Tetapi jika Anda mau berjuang keras menjadi sempurna, menjadi seperti Kristus, itulah mahkotanya saya di hadapan Tuhan. Itulah sukacita saya di hadapan Tuhan. Maka saya akan terus menjaga kemurnian dalam melayani Tuhan untuk memberikan teladan kepada Anda bagaimana mencintai Tuhan dengan murni, dengan tidak memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi memikirkan kepentingan pembangunan umat Tuhan. Harta sejati itulah yang dapat diraih jika Anda berani menyangkal diri dan memikul salib. Di dalam Matius pasal 16 ayat 24, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Itulah harta yang sejati. Saya menawarkan harta yang tersembunyi selama ini, yakni kekekalan bersama Tuhan sebagai harta yang ternilai, supaya apa? Anda tidak akan menyesal. Karena apa? Jika Anda mengabaikan waktu Tuhan yang Anda dapatkan, Anda miliki saat ini, Anda sia-siakan, Anda tidak berjuang dengan keras untuk mencapai kesempurnaan, nanti Anda akan menyesal. Karena kesempatan ini adalah kesempatan emas yang terakhir dalam hidup Anda. Saya selalu mengajarkan kepada Anda semuanya untuk memberikan hidup Anda kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya untuk para pekerja, saya menekankan begini, bahwa pelayanan ini bukan untuk sambilan. Pelayanan ini tidak dikerjakan dengan sembrono, dengan semaunya atau seapa adanya. Pelayanan ini harus dikerjakan dengan serius. Walaupun di pelayanan ini tidak ada yang digaji, tidak ada orang mendapatkan uang atau keuntungan atau materi dari pelayanan ini. Tetapi ketika kita melayani jiwa-jiwa, bagi Tuhan, kita ini sebetulnya sedang mengerjakan investasi yang tidak ternilai harganya. Apa yang kita lakukan dengan tulus di hadapan Tuhan, bagi Tuhan, itu nilainya bahkan lebih besar daripada 1 triliun rupiah sekalipun. Jadi nggak ada tandingannya. Jika Anda jemaat Tuhan yang tidak saya bebani dengan tanggungan biaya untuk menanggung kehidupan kami ya dan aktivis gereja, tetapi bukan berarti bahwa Anda santai atau tidak punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita bukan kepada denominasi gereja, bukan kepada organisasi gereja, bukan kepada gembala, tetapi Anda bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Termasuk kalian yang masih anak-anak muda. Jangan katakan bahwa kalian itu adalah anak-anak muda yang masih panjang umurnya, yang masih jauh dari rasa tanggung jawab apa-apa. Ketika kita diberi nafas, ketika kita diberi intelektual, ketika kita diberi segala kecukupan ini, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengembalikan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-36, dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Inilah kehidupan kita. Saya ingin mendorong Anda untuk terus bertumbuh. Ada sebagian dari Anda memang saya rasa tidak mau bertumbuh atau tidak mau berubah. Ada yang punya prinsip seperti orang Jawa katakan, alon-alon asal kelakon, lambat-lambat pasti selamat. Karena mengira masih punya banyak waktu. Saya cuma khawatir Anda tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mencapai garis finish, ya, garis akhir. Dan inilah yang membuat roh saya itu tidak bisa tinggal diam. Saya dipaksa oleh Roh Kudus untuk terus bekerja dan bekerja di ladang Tuhan, di area kepentingan Tuhan. Padahal saya sih masih tetap manusia yang masih punya cita rasa. Saya masih punya keinginan, saya masih bisa melihat, oh itu jam tangan bagus, oh itu rumah bagus, oh itu mobil bagus, oh itu wanita cantik, oh itu peluang bisnis yang bagus, oh itu punya kesempatan meniti karir yang bagus. Tapi mungkin inilah yang dialami oleh Paulus dengan mengatakan dirinya telah menjadi tawanan roh ketika dia berbicara di dalam Kisah pasal 20 ayat yang ke-22. Ketika ia didorong kuat untuk pergi ke Yerusalem. Jiwa seseorang yang menjadi tawanan roh itu tidak akan merasa tenang jika melihat seseorang yang ia kenal atau tidak kenal, ya, tetapi ia tahu bahwa orang lain itu sedang berjalan ke neraka. Dan ini yang saya alami ketika melihat saudara, ketika melihat orang lain, sebetulnya saya tahu bahwa dia sedang berjalan ke neraka karena ketidakpertumbuhan rohaninya, maka jiwa saya pasti tidak tenang.
Ya. Saya banyak melayani orang tua yang sudah setengah pikun, ya. Juga orang-orang yang terlambat memperbaiki diri dan meninggal sebelum sempat berubah. Saya bertemu dengan orang-orang yang pada waktu masa mudanya itu tidak pernah diajar tentang membangun karakter. Mereka hanya diajar menjadi seorang Kristen yang fanatik, seorang Kristen yang giat, kira-kira seperti jemaat di dalam Wahyu pasal yang kedua, jemaat Efesus, ya. Dan ketika menginjak usia senja, orang-orang tersebut menjadi pikun dan logika berpikirnya mulai tidak jalan, maka karakter dasar mereka yang keras, yang kasar, itu pun seperti kuda liar yang lepas kandang, ya, lepas tidak terkendali. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, melakukan kehendak Bapa dan menjadi alat di tangan Bapa itu adalah harta karun yang sesungguhnya. Coba kita lihat di dalam 2 Timotius 2 ayat 21. Karena itu jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang hina, ia akan menjadi perabot untuk tujuan yang terhormat, dikhususkan berguna bagi tuannya dan dipersiapkan untuk setiap pekerjaan yang baik. Ayat 21 ini mengacu ke ayat-ayat sebelumnya. Kata menyucikan diri dari hal-hal yang hina dalam terjemahan yang Anda pegang pasti akan berkata dari hal-hal yang jahat. Itu mengacu kepada ayat yang ke-19. Yakni, dasar Allah yang kuat tidak berubah. Perkataan ini tertulis di atas dasar itu, Tuhan mengenal orang yang menjadi miliknya. Juga perkataan ini tertulis di atasnya, setiap orang yang mengatakan bahwa ia percaya kepada Tuhan harus berhenti melakukan yang salah. Dalam terjemahan LAI dikatakan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Frase meninggalkan kejahatan atau berhenti melakukan yang salah berasal dari kata adikias dalam bahasa Yunani atau iniquity dalam bahasa Inggris yang artinya perbuatan yang salah atau ketidaksusilaan. Artinya untuk seorang yang mau dipandang layak oleh Tuhan dan dipandang sempurna oleh Tuhan, maka ia harus meninggalkan atau menanggalkan semua yang tidak layak. Menurut Tuhan, bukan menurut manusia. Saya tahu bahwa keinginan-keinginan yang saya miliki pada masa lalu itu punya sesuatu yang bisa menyeret saya untuk masuk di dalam pencobaan. Ini saya tahu banget. Kata adikias atau perbuatan yang salah tentu bukan sekedar melakukan pelanggaran 10 hukum Taurat, ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan menyembah berhala, hormati orang tuamu, dan seterusnya, dan hukum-hukum moral lainnya. Dalam masa anugerah perjanjian baru ini, kata adikias tentu berkaitan dengan segala hal yang di luar kehendak Allah. Anda bisa saja di mata masyarakat adalah orang yang baik, tetapi dalam hati Anda adalah seorang yang sombong, seorang pendendam, seorang yang suka iri hati. Anda mungkin kelihatan suka beramal, tetapi sebetulnya Anda mempunyai target politis, yakni sebagai usaha pencitraan, ya, supaya orang melihat Anda itu baik dan kemudian Anda mempunyai peluang-peluang supaya memiliki kesempatan naik jabatan atau naik posisi di dalam karir politik. Dan parahnya sebetulnya ada banyak orang itu tidak punya belas kasihan pada orang lain, tidak peduli pada orang lain walaupun dia memberi. Di dalam Yesaya pasal 64 ayat 6 itu Yesaya mengakui demikian. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Kalau di terjemahan lain begini, kami semua seperti orang najis dan semua kesalahan kami seperti kain najis. Kami semua layu seperti daun dan kesalahan-kesalahan kami menerbangkan kami seperti angin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan kain kotor di dalam pasal 64 ayat 6 tadi atau kain najis dalam terjemahan lainnya? Nah, saudara, sebetulnya bahasa aslinya itu menunjukkan kepada pembalut wanita, ya, soft text lah gitu. Coba bayangin kalau satu soft text yang habis dipakai seorang wanita yang kena menstruasi, pasti itu menjijikkan. Di dalam Matius pasal 15 ayat 89 itu Tuhan itu mengungkapkan
penyebabnya itu karena apa? Karena tidak ada ketulusan, tidak ada kemurnian. Jadi mereka melayani Tuhan, mereka berbuat baik itu sebetulnya hanya pelamis bibir saja. Hanya lipstik, hanya make up saja. Bahkan di wilayah pelayanan sekalipun, ada orang-orang yang tampil sebagai pemusik gereja, WL, singer, bahkan pengkhotbah, itu harus menguji diri, ya benarkah telah melayani Tuhan dengan murni. Tapi banyak orang yang sebetulnya memakai pelayanannya ini hanya untuk mengisi waktu, hanya untuk mencari pengakuan dari orang lain, atau bahkan untuk mencari harta. Itu sebabnya saya harus menguji orang-orang yang melayani di tempat kita. Jadi kriterianya itu bukan karena dia pandai bernyanyi, vokalnya bagus, teknik musiknya bagus. Semuanya itu bisa hanya di permukaan saja. Dan orang-orang yang hanya bermake up saja seperti itu, ya kita nggak mau pakai lah ya. Karena selalu tidak murni, tidak tulus di hadapan Tuhan. Hati orang yang paling dalam itu akan dapat terlihat pada perhatiannya kepada satu ya, penanggapan pada kehendak Bapa, yakni jiwa-jiwa yang terhilang dan lelah. Saudara lihat sendiri di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu keinginan Bapa. Nah, saudara tangkap apa enggak? Terus kemudian juga bisa diuji dengan daya tahan, endurance. Ya, ada orang melayani hanya seumur jagung, sebentar saja sudah itu bosan, sudah itu mundur, sudah itu ngilang begitu aja. Ada orang yang terus sampai mati tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Biasanya yang tidak murni ya, yang tidak murni kepada Tuhan itu tidak akan bertahan lama, apalagi jika motivasinya hanya untuk ngisi waktu, hanya untuk mendapatkan penghidupan atau upah, atau apalagi untuk yang supaya dihormati manusia. Nah, setiap kemelesetan seperti tadi di dalam Roma pasal 6 ayat 23 itu adalah maut. Ya, upah dosa adalah maut. Anda meleset dari sasaran Tuhan karena kedegilan hati Anda, maka nilai Anda hanya akan menjadi sampah yang dibuang ke neraka. Seperti ada tertulis dalam Matius pasal 16 ayat 26, apa untungnya jika seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Atau apa yang bisa seorang berikan sebagai ganti nyawanya? Saudara mau kaya raya, saudara mau cantik, tidak ada bandingannya, tapi semuanya itu bisa sia-sia kalau engkau tidak menggunakan dengan hikmat Tuhan, dengan kebenaran, akan binasa di kekekalan. Neraka itu adalah suatu tempat yang mestinya tidak seorang pun mau memasuki, tetapi masalahnya banyak orang tidak mengetahui. Mereka tersesat oleh ajaran-ajaran yang salah, misalnya masakan bisa masuk surga dengan meledakkan bom pada orang yang tidak bersalah, atau memenggal kepala orang lain hanya karena tidak seagama atau tidak sealiran. Ya, ada orang-orang yang satu agama tetapi tidak sealiran, dia bunuh juga. Atau terpincut dengan berbagai kenyamanan dunia. Misalnya terlalu berkuasa sehingga menjadi monster pembunuh yang mengerikan, yang sadis seperti Hitler, Idi Amin, Stalin, ya. Atau menjadi seorang yang tidak bisa lepas dengan perjinahan, dengan perjudian, dengan kemabukan, dan dengan kemunafikan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jangan pernah mau ke neraka. Sekali Anda ke sana, Anda tidak bisa kembali lagi. Bertobatlah jika Anda sudah menyadari bahwa Anda sedang menuju ke sana. Beberapa waktu yang lalu saya membagi topik utama khotbah ini dalam dua kelompok besar. Satu, itu khotbah tentang kemahakuasaan Allah kita, kebaikan Tuhan yang siap sedia menolong asalkan mempunyai iman. Iman yang menggerakkan kuasa Allah. Nah, seringkali khotbah-khotbah ini mengacu kepada pengalaman-pengalaman orang-orang perjanjian lama atau pernyataan Tuhan sendiri, misalnya di dalam Matius pasal 17 ayat 17, pada waktu muridnya gagal mengusir setan, Tuhan menegur kepada mereka, berapa lama lagi kamu ini harus saya tuntun sampai mempunyai iman yang benar. Karena murid-murid pada waktu itu gagal mengusir setan pada anak yang kena ayan. Atau di Matius pasal 8 ayat 26, waktu murid-murid itu diombang-ambingkan gelombang ya, sehingga perahu mereka hampir tenggelam, mereka ketakutan. Tuhan menegur mereka karena ketidakpercayaan mereka. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kuasa mujizat tentu masih ada. Ya, saya tidak menampik itu semua. Itu selalu ada untuk anak-anak Tuhan. Nah, tetapi yang kedua ini, jadi khotbah yang kedua ini tercermin di dalam surat kiriman para rasul. Penekanannya adalah pada kedewasaan rohani dengan ciri-ciri penurutan kepada kehendak Allah dan kehidupan kudus untuk menjadi saksi. Nah, seharusnya inilah yang menjadi target orang percaya, target saudara sekalian.
Karena ini berhubungan dengan kekekalan. Katakan, kita membutuhkan mujizat, kita membutuhkan kesembuhan, kita membutuhkan harta yang berkelimpahan, misalnya ya. Tapi itu tidak bersifat kekal. Tetapi ketika saudara melakukan penurutan kehendak Allah, memiliki kehidupan yang kudus, itu berhubungan dengan kekekalan. Untuk itulah saya bersemangat untuk mengkhotbahkan hal-hal seperti ini. Maka coba renungkan dengan benar ya. Apakah khotbah yang saya bagikan ini adalah sampah atau omong kosong atau harta terpendam, harta yang kekal? Jika Anda benar-benar mengarahkan pikiranmu kepada Allah, sebagaimana di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2, jika kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, tempat Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di bumi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau engkau mengarahkan pikiranmu kepada hal-hal yang di atas, kepada tahta Kristus, Roh Kudus akan menuntunmu dan membuka pikiranmu jadi terang, sehingga bisa mengerti khotbah saya ini. Maka sekali lagi saya katakan kepada saudara, selagi saudara masih memiliki nafas, selagi saudara masih sehat, selagi saudara masih normal, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena itulah harta yang terpendam yang sesungguhnya. Engkau akan dipersiapkan kepada kekekalan yang penuh dengan kemuliaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.